miring, diluruskan dulu. Oke, wah itu baru keren. Kita cek sound dulu. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Nah, ketua kelasnya silakan bibir. Duduk siap, beri salam. Selamat pagi, Bu. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma firli walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Birohmatika ya arhamar rahimin. Amin. Semoga kegiatan hari ini dilancarkan sehingga ilmu yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk diri kita dan untuk orang lain. Nah, anak-anak, setelah ibu cek, ada 2 orang teman kalian yang tidak hadir, namanya Putri dan namanya Fatir. Semoga pertemuan selanjutnya Putri dan Fatir ini bisa bergabung dengan kita, bisa belajar bersama-sama dengan kita lagi di kelas 5B. Oke, ibu mau tanya dulu. Siapa yang masih ingat materi yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Masih ingat nggak? Masih. Kita belajar tentang apa ya kemarin? Indonesia. Good job. Apa contohnya produk Indonesia yang mendunia? Pintar. Ternyata anak kelas 5B pintar-pintar, semua masih ingat materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Hari ini kita akan mempelajari materi baru juga. Mau tahu nggak? Mau tahu nggak? Mau belajar nggak hari ini? Nah, hari ini kita akan belajar di bab 8 topik A, bumi berubah. Tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini adalah kalian mengetahui nih apa saja jenis bencana alam yang terjadi di Indonesia. Mau tahu nggak? Mau. Selain itu, kita juga harus tahu nih bagaimana ya upaya menyelamatkan diri ketika terjadi bencana alam. Perlu nggak kita tahu tentang itu? Oke. Nah, adapun kegiatan yang akan kita lakukan selain penyampaian materi, nanti kita akan berdiskusi. Kita berdiskusi sama-sama, dilanjutkan dengan tanya jawab. Kalau bertanya jawab itu bagaimana ya? Kalau ibu tanya, kalian harus apa? Jawab. Boleh nggak diam aja? Enggak. Enggak. Jadi kita harus saling bertukar informasi. Selanjutnya kita juga ada kerja kelompok. Nah, setelah kerja kelompok kita ada presentasi dan yang terakhir kita ada tes tertulis. Paham?
Paham, Bu. Anak-anak, sekarang coba lihat nih. Apakah kalian pernah melihat peristiwa yang ada pada gambar? Pernah, Bu. Pernah nggak? Pernah, Bu. Apakah kalian pernah mengalami peristiwa tersebut? Pernah, Bu. Nah, dari gambar ini, dan kalian sudah pernah mengalami nih. Kira-kira apa yang terjadi ketika banjir melanda? Apa nih yang terjadi kalau ada banjir? Iya, rumah kemasukan air. Garing-garing bang suaranya, nggak apa-apa. Selain itu apa lagi nih? Kira-kira? Iya, mengeluarkan barang. Pintar. Apalagi selain itu? Kira-kira kalau ada banjir itu apa yang datang ya? Air kan? Ada arus air yang tinggi sekali. Nah, apa sih dampaknya untuk kehidupan kita? Dampak dari banjir ini? Oh iya, karena membuang sampah sembarangan bisa jadi banjir. Terus apa lagi? Ada yang rusak nggak kira-kira kalau banjir? Ada. Apa tuh yang rusak? Rumah, selain rumah? Apa kak? HP, iya. Kalau HP-nya terendam bisa jadi rusak kan? Selain itu ada barang-barang elektronik lainnya, misalnya kulkas, printer, TV. Kalau kena air rusak nggak? Iya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Memindahkan barang. Jadi supaya tidak terjadi banjir, kita membuang sampah pada tempatnya. Pintar. Nah, ini adalah salah satu contoh peristiwa bencana alam yang terjadi di bumi. Kemarin ada banjir nggak di Pontianak? Ada. Ibu juga kena banjirnya. Nah, bumi kita ini sudah banyak berubah. Bumi ini adalah salah satu planet yang dihuni oleh makhluk hidup. Nah, di bumi ini banyak sekali terjadi bencana alam. Faktornya itu bisa jadi faktor alam. Selain tadi banjir, ada juga nih bencana alam lainnya. Contohnya gunung meletus, terus gempa bumi, terus puting beliung, dan tsunami. Kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama itu adalah gunung meletus. Gunung meletus ini adalah gunung yang memuntahkan atau dia mengeluarkan sesuatu dengan materi-materi dari dalam bumi, seperti ada debu, terus awan panas, asap juga bisa, kerikil, batu-batuan, lahar panas, magma dan lain sebagainya. Dari kita lihat gambarnya ini banyak sekali yang dikeluarkan ketika gunung meletus. Apa ya upaya penyelamatan diri yang bisa kita lakukan ketika bencana alam yaitu gunung meletus? Nah, Bang, baca yang pertama, Bang. Iya, karena ketika kita menggunakan kacamata itu bisa melindungi mata kita dari asap yang dikeluarkan oleh gunung meletus tadi, dari debu yang dikeluarkannya tadi. Jadi kita pakai kacamata hitam supaya mata kita tidak termasuk dalam itu. Nah, yang kedua, menghindari tempat terbuka. Karena banyak nih asap yang keluar, jadi disarankan kita nggak boleh ke tempat yang terbuka. Contohnya ke lapangan. Nah, itu kan tempatnya terbuka. Asapnya menyebar kemana-mana. Paham? Paham. Oke. Nah, yang ketiga, menghindari untuk berada di area lokasi tempat gunung meletus. Misalnya ini gunung nih. Boleh nggak kita di sini? Tidak. Boleh nggak kita di sini? Tidak. Iya. Itu aman atau berbahaya? Bahaya. Iya, pintar. Nah, yang terakhir, upaya penyelamatan diri yang bisa kita lakukan adalah melindungi seluruh tubuh dengan pakaian yang tertutup. Pakai baju panjang,
celana panjang. Boleh nggak kita pakai bajunya segini aja? Tidak, nanti bisa luka kan kulit-kulit kita karena terkena debu dan panasnya tadi. Paham nggak? Oke, kita lanjut. Bencana alam yang kedua yaitu banjir. Ini paling sering terjadi di daerah kita. Banjir ini adalah peristiwa atau keadaan yang mana terendamnya suatu daerah atau daratan karena volume air ini yang meningkat. Banjir ini dapat terjadi karena kurangnya daerah peresapan air saat musim hujan. Contoh, banjir itu ada banjir sungai, terus banjir genangan, terus banjir pasang, dan yang terakhir itu banjir bandang. Banyak sekali jenisnya. Selanjutnya, upaya yang bisa kita lakukan saat banjir ini terjadi, tentu yang pertama itu kita harus tahu nih informasinya dari mana saja, bisa dari tetangga atau dari televisi atau dari handphone. Di mana ya lokasi terjadinya banjir? Itu perlu kita siaga. Kita harus waspada. Nah, yang kedua, kita melakukan evakuasi ke tempat yang lebih tinggi. Artinya, kita mencari tempat perlindungan nih. Kalau terjadi banjir di dalam rumah kita, boleh nggak kita menetap aja di rumah? Tidak. Berbahaya nggak? Berbahaya. Iya, jadi kita mencari tempat perlindungan. Dan yang ketiga itu, kita harus waspada terhadap genangan air. Kenapa kita harus waspada? Ya, nanti terbawa air. Apalagi kalau arus airnya laju, benar. Terus, kenapa kita harus waspada? Selain contoh yang disampaikan oleh Abang. Kira-kira berbahaya nggak main air banjir? Banyak kumannya nggak? Iya, itu juga tidak baik untuk kesehatan kita. Selanjutnya, matikan semua jaringan listrik. Dari saklarnya kita matikan, lampu kita matikan. Kenapa harus dimatikan? Iya, nanti kesentrum. Karena kalau listrik sudah kena air itu berbahaya, bisa konslet. Yang terakhir, jangan mengemudikan kendaraan. Kalau kita pakai motor, tempat banjir yang tinggi, apa yang terjadi dengan motornya? Iya, rusak. Jadi mogok karena masukkan air. Terus kita bawa kemana tuh habis itu? Ke bengkel, mengeluarkan uang lagi. Jadi anak-anak sebaiknya jangan menggunakan kendaraan. Kalau mobil boleh, asalkan daerah banjirnya tidak terlalu tinggi. Paham? Oke. Yang ketiga, bencana alam yang terjadi di bumi itu adalah gempa bumi. Gempa bumi ini adalah peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba. Nih, kita nggak tahu dia datangnya kapan. Bisa saja mungkin beberapa menit lagi atau beberapa jam lagi, kita nggak tahu. Nah, ini ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Kalau bisa kita lihat itu di bagian tanah. Biasa ada retak-retak seperti ini. Nah, contoh gempa bumi ini yaitu gempa tektonik, gempa vulkanik, dan gempa rembukan. Nah, kemarin pernah terjadi di salah satu kabupaten yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, itu terjadi gempa bumi di Desa Jelomuk dan Kota Pugusibau. Itu dengan kekuatan 3,4 kalau nggak salah Ibu. Nah, gempa bumi ini bisa terjadi di mana saja. Datangnya secara tiba-tiba, tidak ada yang tahu. Jadi kita harus mengetahui nih cara menyelamatkan diri saat terjadi gempa bumi. Apa ya yang pertama? Coba Kak, bacakan Kak, nyari. Iya, hal yang pertama harus kita lakukan adalah jangan panik. Boleh nggak? Ibu gempa, boleh nggak kayak gitu? Tidak. Rusuh sendiri. Jadi yang harus kita lakukan itu tenang dulu, tenangkan diri. Kita
kita sampaikan dengan kerabat kita bahwa terjadi gempa. Nah, yang kedua, Kak, baca Kak. Jauhi rak buku, lemari, dan kaca jendela. Iya, jauhi rak buku. Kenapa kita nggak boleh? Anggaplah ini rak buku, ada kaca, ada jendelanya. Kenapa kita nggak boleh berlindung di sini? Iya, karena gempa itu bergoncang kan? Iya, kalau sudah bergoncang nanti jatuh semua bukunya, kacanya pecah, kena kita bahaya nggak? Bahaya. Iya, berbahaya. Nah, yang ketiga, Kak, bacakan Kak. Jauhi bangunan tinggi, dinding tebing terjal, pusat listrik, pohon yang tinggi, dan sebagainya. Iya, kenapa harus dijauhi ini bangunan yang tinggi? Dirobok. Iya, nanti roboh. Terus listrik yang ada tiang listriknya bisa roboh nggak tuh? Bisa. Bisa. Dan pohon yang tinggi itu bisa roboh. Jadi kita nggak tahu nih kapan dia robohnya. Jadi kita boleh nggak berlindung di bangunan yang tinggi? Tidak. Nah, yang keempat nih, jangan menggunakan lift. Kenapa nih? Nanti mati. Iya, nanti bisa rusak liftnya karena akibat gempa. Kita yang di dalamnya bisa keluar nggak kalau liftnya rusak? Nggak bisa. Paham nggak? Oke, udah nyari suaranya. Yang keempat, bencana alam yang terjadi yaitu tsunami. Tsunami ini adalah gelombang air laut yang dipicu oleh pusaran air bawah laut karena pergeseran lempeng atau tanah longsor atau erupsi gunung berapi dan jatuhnya meteor. Nah, tsunami ini dapat bergerak dengan kecepatan yang sangat tinggi dan ketinggian gelombangnya ini bisa mencapai 30 meter. Jadi, ini kalau sudah terjadi tsunami sangat berbahaya sekali. Kita harus tahu nih, apa yang harus kita lakukan untuk menyelamatkan diri kita. Yang pertama, kita harus apa, Bang? Kita harus apa? Segera menjauhi Pintar. Kita harus menjauh dari pantai dan cari daratan yang lebih tinggi untuk berlindung. Yang kedua, kita bertahan di tempat evakuasi. Tempat evakuasi ini artinya tempat yang aman. Dan jangan terburu-buru untuk kembali ke rumah. Ingat, kalau terjadi tsunami, cari tempat yang aman. Tidak perlu lagi ingat barang-barang yang ada di rumah. Cukup diri kita yang kita selamatkan terlebih dahulu. Paham? Oke. Yang ketiga, hindari menyelamatkan diri dengan melewati jembatan. Karena ketika tsunami terjadi, jembatan itu bisa saja diambruk oleh tsunami, langsung roboh. Dengan kekuatannya tadi, yang gelombangnya itu bisa sampai 30 meter. Yang terakhir, memantau terus informasi dari pihak yang berwenang. Nanti ada beberapa disampaikan nih dari beberapa misalnya televisi atau handphone, disampaikan bahwa tsunami misalnya sudah tidak terjadi lagi. Oke, yang terakhir, apa nih yang terakhir? Angin puting beliung. Pernah lihat angin puting beliung? Pernah. Oke, pernah semua ternyata. Angin puting beliung ini adalah angin yang berputar-putar dengan kecepatannya itu lebih dari 63 km per jam. Cepat nggak tuh kira-kira? Cepat. Iya, cepat. Nah, lama waktunya itu bisa mencapai 5 sampai 10 menit. Nah, angin puting beliung ini memiliki banyak jenis. Contohnya ada angin lesus, ada angin berorok, dan lain sebagainya. Angin puting beliung ini sering terjadi pada siang hari atau sore hari di dataran rendah. Apa nih yang harus kita lakukan saat angin puting beliung terjadi? Nah, apa yang pertama? Kak, bacakan Kak. Iya, kita cari nih tempat yang aman, yang kira-kira jauh dari adanya angin puting beliung. Kan angin puting beliung kelihatan apa tidak?
Iya, jadi kita bisa memilih nih tempat yang jauh dari angin puting beliung atau yang kira-kira dia tidak akan balik ke kita. Nah, yang kedua, apakah? Bacakan. Untuk menghadapi keadaan Iya, ketika angin puting beliung terjadi, jangan berada di dalam gedung karena itu berbahaya. Kita cari tadi tempat yang lebih aman. Dan yang terakhir itu, jika berada di dalam kendaraan, segera keluar. Kalau dari mobil, kita keluar, lari, cari tempat yang aman. Paham? Paham. Udah tahu bencana alam apa saja yang terjadi? Sudah tahu upaya penyelamatan diri yang dilakukan? Ada yang mau bertanya? Baiklah, kalau tidak ada sekarang kita akan karena tadi tidak ada yang mau bertanya, siapa yang mau maju ke depan menjawab pertanyaan Ibu? Oke, angkat tangan. Siapa yang mau? Oke, ditunjuk. Abang. Sama kakak. Yuk. Ayo maju. Nah, yang lain perhatikan. Udah siap belum? Udah siap belum? Mana suaranya nih? Eo! 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 Nah, yang lain perhatikan. Nah, kalian akan menyusun gambar bencana alam yang terjadi sesuai dengan namanya. Udah siap? Oke, kita mulai. Dari abang dulu. Ini termasuk bencana alam apa? Gunung meletus. Di mana tempatnya? Oke, good job. Kita simpan dulu. Terus, yang mana lagi, Bang? Ini termasuk apa? Gunung meletus. Nah, Ibu tanya dulu nih sama Abang nih. Upaya penyelamatan diri yang dilakukan saat terjadi gunung meletus apa tadi? memakai kacamata hitam. Pintar. Tepuk tangan ke abangnya. Pintar, Bang. Masih ingat dia. Oke, Kak. Sekarang Kakak pilih yang mana gambarnya. Oke, itu termasuk apa, Kak? Banjir. Terus di mana tempatnya? Iya, good job. Terus? Iya, di mana? Oke, benar nggak jawaban dari temanmu? Benar. Good job, Bang. Dan kakaknya, silakan duduk. Nah, sekarang gantian. Siapa lagi mau coba nih? Masih ada 6 tabel. Siapa yang mau maju angkat tangan? Ayo. Oke, ditunjuk aja. Oke, Bang, maju, Bang. Ayo. Sekarang pilih dan masukkan dalam tabel yang mana yang cocok. Ada gempa bumi, tsunami, sama angin puting beliung. Oke, ini masuk bagian apa, Bang? Benar nggak, teman-teman? Benar. Oke, lanjut. Masuk bagian gempa bumi. Benar nggak jawaban dari temanmu? Oke, aku tanya, Kak, bagaimana upaya penyelamatan diri saat terjadi gempa bumi? Apa, Kak? Kedengaran suaranya. Oh, lari ke dataran tinggi. Benar nggak jawaban dari temanmu? Oke. Dan yang paling penting kita harus cari tempat yang lebih aman. Oke, selanjutnya. Siapa lagi yang mau maju?
Ibu tunjuk aja nih. Oke, Kak. Yuk, cocokkan gambarnya. Tunjuk yang mana masuk ke bagian mana. Kemana, Kak? Oke. Benar jawaban temanmu? Selanjutnya. Ini masuk ke good job. Tepuk tangan. Oke, sekarang dari kelompok 3 yang maju apa? Ayo, Bang. Angin puting beliung. Kemana? Oke, terus. Lepas dia. Terus ke. Oke, benar ke jawaban dari temanmu? Tepuk tangan dulu untuk abang yang berani maju. Good job, Bang. Nah, sekarang kita cek nih, benar ke jawaban dari temanmu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada yang salah nggak? Tidak. Oke, good job. Ternyata benar semua. Kita lanjut. Nah, sekarang kita mengerjakan tugas kelompok. Nah, kelompoknya sudah Ibu bagi. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, dan ini kelompok 5. Oke, Ibu jelaskan dulu. Pertama, kalian tulis nama kelompok. Jangan lupa, itu paling penting identitasnya. Yang kedua, kelasnya. Nah, hal yang pertama kali kalian lakukan, kalian temukan kata-kata yang tersembunyi dalam tabel ini. Setelah kalian ketemu kata-katanya, kalian tulis nomor 1 apa, nomor 2 apa, nomor 3, 4, 5, dan 6. Paham? Paham. Nah, yang kedua, kalian sebutkan upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana alam. Gambarnya sudah Ibu sajikan, setiap kelompok sudah dapat. Tulis 1 apa yang harus dilakukan, 2 apa yang harus dilakukan, dan 3 apa yang harus dilakukan. Paham? Paham. Oke. Ini untuk kelompok 2. 3. Oke, silakan dikerjakan. Ibu memberi waktu 15 menit.
Iya sekali. Kali topan ada kan unsur. Aduh. Paling apa? Paling apa? Beliau puting.
Oke, sudah semua? Oke, kita lanjutkan dengan presentasi. Oke, selanjutnya dimulai dari kelompok 1. Silakan presentasikan hasil kerja kelompok kalian. Nama anggota kelompok Ferdi, berdiri bang, berdiri. Abang ada Diana, Seril, kata-kata yang kami temukan gempa bumi. tunggu. Benar nggak kelompok 2? Ada kata gempa bumi. Good job. Lanjut nomor 2. Banjir, Ada nggak banjir? Nomor 3. tsunami, Ada nggak tsunami? Good job. Lanjut nomor 4. gunung meletus, Gunung meletus ada nggak? Terus angin topan, ada. Nyaring-nyaring suaranya biar kedengaran. tanah longsor. Tanah. Tanah longsor. Ada nggak tanah longsor? Oke, good job. Berarti jawabannya benar semua. Nah, sekarang yang kedua. Upaya penyelamatan diri saat gunung meletus. 1. Menggunakan kacamata hitam. Oke, benar nggak kelompok 3 kalau terjadi gunung meletus menggunakan kacamata hitam? Betul. Oke,
nomor 2. Dua, menghindari tempat terbuka. Menghindari tempat terbuka, benar nggak? Benar. Yang ketiga. Tiga, dan melindungi tubuh dengan pakaian yang tertutup. Benar? Good job. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, sekarang dari kelompok 2 yang presentasi. Oke, berdiri Kak. Suaranya yang lantang. Ya, salah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Bilkis Aila Aldena Rasya. Temukan kata-kata yang tersembunyi dalam tabel di bawah ini. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan. 1. Gempa bumi. Benar nggak kelompok 3 ada kata gempa bumi? Nah, lanjut nomor 2. 2. Tsunami. Oke, nyari suaranya biar kedengaran teman-temannya. Oke, nomor 3. 3. Banjir. Benar. Begitu. Nomor 4. 4. Tanah longsor. Benar. Good job. Terus. 5. Gunung meletus. Benar. Terakhir. Angin topan. Angin topan ada nggak? Oke, good job. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah, sekarang nomor 2-nya lagi. Upaya penyelamatan diri saat terjadi Banjir. banjir. Nah, gambarnya ada di depan. Sebutkan upaya penyelamatan diri saat terjadi bencana alam. Upaya penyelamatan diri saat banjir. 1. Segera lakukan evakuasi. Oke, benar nggak kelompok 4? Jawaban dari teman kelompokmu. Benar. Good job. Terus nomor 2. 2. Waspada terhadap genangan air. Bagaimana? Benar. Terus yang 3. ketiga. Matikan semua jaringan listrik. Benar. Oke, tepuk tangan. Silakan duduk Kak. Sekarang dari kelompok 3 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama kelompok Alfa, Arfan, Hafiz, Rifal, Jaki. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan. Gempa bumi. Benar nggak kelompok 4? Ada gempa bumi. Benar. Oke, lanjut. Tsunami. Benar. Suaranya yang nyaring dong, yang kompak. Terus. Banjir. Benar. Oke. Tanah longsor. Benar. Angin topan. Benar. Gunung meletus. Benar. Lengkap jawabannya dari temanmu? Lengkap nggak kelompok 4? Oke, good job. Sekarang yang nomor 2. Sebutkan upaya menyelamatkan diri saat terjadi bencana alam. Upaya menyelamatkan diri saat gempa bumi. Jangan menggunakan lift. Jangan menggunakan lift. Benar nggak kelompok 5? Benar. Benar. Terus lanjut. Jangan panik. Jangan panik. Benar. Terus. Jauhi rak buku. Jauhi bangunan tinggi. Nah, benar nggak tuh? Benar. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 3. Nah, kita lanjut dengan kelompok 4 presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama anggota kelompok Najwa, Risma, Afika, Siti, Saira. Kelas 5. Temukan kata-kata yang tersembunyi dalam tabel di bawah ini. Tuliskan kata-kata yang kamu temukan. 1. Gempa bumi. Benar nggak kelompok 5? Terus. 2. Tanah longsor. Nah. 3. Tsunami. Oke. 4. Gunung meletus. 5. Angin topan. 6. Banjir. Oke. Menurut kelompok 5, jawaban dari temanmu yang dari kelompok 4, apakah lengkap semuanya? Lengkap. Sudah ada 6 kata yang ditemukan? Oke.
Mak Wira. Temukan kata-kata yang tersembunyi dalam tabel di bawah ini. 1. Gempa bumi. Oke, tunggu. Benar nggak kelompok 1 ada kata gempa bumi? Benar. Oke, nomor 2. 2. Tanah longsor. Benar. 3. Tsunami. Benar. 4. Angin topan. Benar. 5. Gunung meletus. Benar. 6. Banjir. Benar. Lengkap nggak kelompok 1 jawaban dari temanmu dari kelompok 5? Oke, good job. Lanjut yang nomor 2. Sebutkan upaya menyelamatkan diri saat terjadi bencana alam. Upaya menyelamatkan diri saat angin putih bationg. 1. Segera berlari ke tempat perlindungan. Oke, benar nggak kelompok 2? Benar, jawaban dari temanmu. Oke, nomor 2. Jangan berada di dalam gedung. Bagaimana kelompok 2? Benar. Oke, lanjut. Jangan berada di dalam kendaraan. Oke, jawaban dari temanmu apakah benar semua menurut kalian? Oke, tepuk tangan untuk kelompok 5. Oke, sekarang kita Oke, setelah Ibu melihat dan setelah Ibu tadi berkeliling dari kelompok 1, 2, 3, 4, dan 5, hasil kerja kelompoknya sangat memuaskan. Tepuk tangan untuk kita semua. Nilainya sudah maksimal, rata-rata benar semuanya. Nah, Ibu juga berterima kasih untuk kalian yang sudah bekerja sama dengan baik, saling berbagi tugas dengan temannya, tidak rebut-rebutan, dan menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan tuntas. Tidak ada yang kurang, semuanya terselesaikan dengan benar. Oke, sekarang Ibu mau kalian berdiri semuanya, biar semangat nih. Ya, berdiri dulu. Siapa yang mau jalan-jalan? Siapa yang mau jalan-jalan? Oke, ramai ternyata yang mau jalan-jalan. Sama-sama ya, kita nyanyinya ya. 1, 2, 3. Jalan-jalan, jalan-jalan, lompat-lompat, lompat-lompat, lari-lari-lari, lari-lari-lari, jadi patung. Masih ada yang ketawa, masih ada yang gerak. Coba lagi. 1, harus semangat ya, nyanyinya juga harus semangat. Yang nyaring suaranya. 1, 2, 3. Jalan-jalan, jalan-jalan, lompat-lompat, lompat-lompat, lari-lari-lari, lari-lari-lari, jadi patung. Ini lucunya. Gak boleh bergerak ya kalau jadi patung. Ini bergerak. Kita ulangi sekali lagi. Waduh. Kan? Oke. 1, 2, 3. Jalan-jalan, jalan-jalan, lompat-lompat, lompat-lompat, lari-lari-lari, lari-lari-lari, jadi patung. Oke, good job. Silakan duduk. Lucu-lucu
banjir? Mengeluarkan barang. Mencari tempat yang aman. Good job semuanya. Nah, sekarang kita akan mengerjakan tes tertulis. Sebelum mengerjakan tes tertulis, Ibu akan jelaskan terlebih dahulu. Jangan lupa tulis nama kelasnya. Bang, tadi Ibu sampaikan apa? Tulis apa tadi? Nama, terus? Kelas. Iya, good job. Nama dan kelasnya jangan lupa. Ibu memberi waktu 10 menit untuk mengerjakan tugas. Silakan dikerjakan. Kerjakan secara mandiri.
Oke, sudah selesai semuanya. Nah, sekarang Ibu periksa jawaban dari kalian. Itu hasilnya sangat memuaskan. Semuanya dapat nilai yang maksimal, dapat nilai rata-rata 100. Tepuk tangan dulu. Ucapkan terima kasih untuk keberaniannya hari ini dari awal sampai akhir, sudah berani maju ke depan menjawab pertanyaan Ibu, terus mandiri dan saling bekerja sama dengan baik, dan yang terakhir mengerjakan tugas tertulis dengan bagus semuanya. Tepuk tangan lagi biar semangat. Kertas yang berwarna hijau dan pink. Silakan dikeluarkan. Dapat semuanya? Nah, Ibu sampaikan dulu. Untuk yang berwarna pink, berarti kalian merasa senang. Oke. Untuk yang berwarna hijau, berarti kalian merasa sedih. Sekarang Ibu mau tanya, bagaimana perasaan yang kalian rasakan setelah mempelajari materi hari ini? Angkat. Oke, Abang angkat warna pink atau warna hijau? Oke, rata-rata pink. Abang ini depan, Abang angkat dua. Abang warna pink atau warna hijau? Pink. Ada satu orang yang pink, kakak pink. Kakak pink atau hijau? Ayo nggak apa-apa, kalau mau warna hijau juga nggak apa-apa. Oke, rata-rata merasa senang. Nah, Ibu mau kalian tulis satu kata di kertas warna pink itu. Nah, bebas. Yang terbaik untuk diri kalian. Ya, ini warna pink. Warna pink tadi kan? Ya, satu kata aja. Langsung ditulis. Ya? Oke, panggil. Bu, kalau ini boleh.
Oke, sudah ditulis. Tadi Ibu sudah baca beberapa. Rata-rata menuliskan merasa senang, the best, terus kreatif, perfect. Nah, ini senang dan bahagia. Semoga perasaannya ini selalu dipertahankan, tetap semangat kalau belajar dan tetap giat lagi. Lebih giat lagi, lebih giat lagi. Oke, selanjutnya Ibu mau tanya nih, bagian mana yang paling kalian sukai dari kerja kelompok? Terus apa lagi? Tes tertulis. Soal evaluasi. Kakak kenapa suka soal evaluasi, Kak? Mudah atau susah menurut Kakak? Oh, mudah. Wow, keren. Selain itu apa lagi? Selain tes tertulis, kerja kelompok, maju ke depan tadi seru nggak? Seru. Mau lagi nggak? Oke, nanti kita coba lagi beberapa media-media yang seru dan semoga membangkitkan semangat kalian untuk belajar. Nah, kira-kira ada nggak yang sulit dari hari ini? Udah semuanya? Udah. Oke. Apa yang akan kalian lakukan untuk memperbaiki hasil belajar ke depannya? Belajar lebih giat. Belajar lebih giat. Apalagi, Pak? Belajar bersungguh-sungguh. Siapa tadi yang jawab? Good job. Terus? Belajar lebih giat, belajar lebih sungguh-sungguh apa? Oke, masih dipikirkan. Nah, Ibu akan memberikan tugas untuk pertemuan selanjutnya. Cari informasi di internet tentang bencana alam yang terjadi di Kalimantan Barat. Cukup 2 saja. Paham? Oke, Kak, ulangi. Tugas yang Ibu berikan tadi tentang apa? Mencari apa tadi? Bencana alam di... Oke, Kak, bantu Kak. Di mana tadi Ibu suruh? Di Kalimantan. Pontianak. Kalau Kalimantan Barat itu luas, tidak hanya Pontianak saja, banyak punya kecamatan atau kota yang lain, kabupaten lain. Nah, nanti dikumpulkan pertemuan selanjutnya. Paham? Paham. Untuk yang belum paham materi hari ini, silakan baca kembali materinya yang ada di dalam buku LKS kalian. Oke, cukup sekian pembelajaran hari ini. Kita bertemu lagi pertemuan selanjutnya. Sebelum itu, rapikan buku dan alat tulisnya. Nah, kertas yang berwarna hijau letakkan di atas meja. Sudah rapi? Sudah. Letakkan di atas meja. Kertas yang berwarna hijau. Oke, sebelum menutup kegiatan hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Kak, silakan dulu teman-temannya untuk berdoa. Iya.